Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Mudakarana SH, anggota KPU Kota Perhomuli, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi adik-adik sekalian dan Pak dan guru pembimbing. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari masalah demokrasi. Arti demokrasi adalah menurut bahasa Yunani yang artinya demos, artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kesimpulannya, rakyat itu berkuasa. Semua orang berkuasa. Saya berkuasa, adik-adik berkuasa, presiden berkuasa, gubernur berkuasa, rakyat jelata juga berkuasa. Kita berkuasa. Jadi pada prinsipnya demokrasi ini adalah perwujudan kehendak rakyat. Tanpa demokrasi, suatu negara tidak akan berjalan sesuai dengan hati nurani rakyat. Pengertian demokrasi menurut ahli adalah menurut Abraham Lincoln, ya, yang demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dari Charles Cartillo, demokrasi adalah sistem sosial dan politik yang pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut John S. Cartillo, kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak kepentingan akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan rakyat. Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat. Intinya adalah rakyat yang berkuasa. Selanjutnya, elemen harus dimiliki dalam demokrasi menurut Robert Dahl. 1. Para pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas dan aktif, pemilu yang bebas, adil dan berkala, kebebasan yang berpendapat, akses sumber-sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional, hak kewenangan yang eksklusif. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. 1. Pembagian kekuasaan. 2. Pemilihan umum yang bebas. 3. Manajemen yang terbuka. 4. Kebebasan individu. 5. Peradilan bebas intervensi. 6. Pengakuan hak minoritas. 7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. 8. Pers yang bebas. 9. Beberapa partai politik. Selanjutnya, 10. Konsensus. 11. Persetujuan. 12. Pemerintahan yang konstitusional. 13. Ketentuan tentang pendemokrasian. 14. Pengawasan terhadap administrasi negara. 15. Perlindungan HAM. 16. Pemerintahan yang mayoritas. 17. Persaingan dan keahlian. 18. Mekanisme politik. 19. Kebebasan kebijakan negara. 20. Pemerintahan yang mengutamakan musyawarah. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. 1. Masa Republik Indonesia, itu tahun 1945 sampai 1959 dengan demokrasi parlementer. 2. Masa Republik Indonesia kedua dari tahun 1959 sampai 1965 dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, masa Republik Indonesia ketiga 1965 sampai 1988 dengan demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensil. 4. Masa Republik Indonesia keempat 1998 sampai sekarang dengan reformasi sebagai koreksi kekeliruan praktek demokrasi masa sebelumnya. Terus selanjutnya, membudayakan demokrasi dalam kehidupan di Indonesia. 1. Menjunjung tinggi perbedaan. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Membudayakan sikap adil. 4. Membudayakan musyawarah untuk mufakat. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. 6. Membiasakan taat peraturan.
7. Membiasakan masyarakat aspirasi secara damai dan tidak anarkis. 8. Memilih pemimpin secara demokratis. 9. Menggunakan kebebasan dengan bertanggungjawab. 10. Menghormati dan menghargai orang lain. Baiklah adik-adik sekalian, bagi yang ingin bertanya silakan tuliskan di kolom komentar atau grup WA. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.